Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri kelima ini didukung oleh para pemain Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Susi sebagai Mesin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Arya Dwi Pangga tengah sibuk membelah kayu pagar di belakang pondok ketika Wali Kadep menghampirinya. Mereka lalu bercakap-cakap tentang suasana di sekitar tempat tinggal mereka. Tiba-tiba Arya Dwi Pangga bertanya soal asal-usul Nyai Paricara. Semula Wali Kadep tidak bersedia menjelaskannya. Mengapa Tuan ingin tahu soal itu? Ya, hanya sekedar ingin tahu saja, Bapak Wali Kadep. Tapi kalau misalnya Bapak keberatan, ya tidak apa-apa. Baiklah. Karena Tuan Dwi Pangga sudah kami anggap seperti keluarga sendiri. Baiklah, saya akan menceritakannya. Terima kasih Bapak Wali Kadep. Terima kasih. Wali Kadep lalu bercerita panjang lebar mengenai Nyai Paricara.
bahwa semula Nyai Paricara bernama Meisin. Juga diceritakan bagaimana dia dan Rakeh Pemintihan bisa bergabung bersama Meisin. Arya Dwi Pangga merasa lega. Ternyata dugaannya benar. Sesaat lamanya dia duduk merenungkan apa yang baru saja diceritakan oleh Wali Kadep. Nah, demikianlah Tuan. Apakah Tuan cukup puas? Jadi Nyai Paricara dulu bernama Meisin. Ya, benar Tuan. Dulu dia bernama Meisin. Kemudian Bapak Wong menggantikannya dengan nama baru Nyai Paricara. Paricara konon artinya pelayan. Bapak Wong mengharap dengan nama baru itu Nona Meisin dapat menjalankan tugas sebagaimana seorang tabib yang pada dasarnya melayani kepentingan umat manusia. Demikianlah sejarahnya, Tuan. Baiklah Bapak Wali Kadep. Terima kasih atas cerita Bapak. Maaf Tuan Dwi Pangga. Apakah Tuan pernah mengenal Nyai Paricara sebelumnya? Tidak. Tidak Bapak Wali Kadep. Saya tidak pernah mengenal sebelumnya. Maksud saya tidak begitu mengenalnya. Baiklah Tuan Dwi Pangga. Silakan bekerja. Saya juga masih harus bekerja membantu teman-teman di belakang. Jadi benar dugaanku. Dia Meisin. Nyai Paricara adalah Meisin. Ya, perjalanan hidup manusia memang tidak bisa ditebak. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa suatu saat masih akan bertemu dengan Meisin. Meisin. Aku mempunyai dosa besar padanya. Dan aku akan meminta maaf. Sungguh, aku memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Aku masih diberi kesempatan untuk bertemu dan minta maaf kepada wanita yang telah kubuat ternoda. Meisin. Dia benar-benar Meisin. Untuk beberapa saat lamanya, Arya Dwi Pangga tidak mengutik-ngutik persoalan itu. Dia bersikap seolah-olah belum tahu siapa Nyai Paricara yang sesungguhnya. Sampai suatu ketika kesempatan itu datang. Kebetulan Wali Kadep dan Rakeh Pemintihan sudah kembali ke pondok keluarganya. Malam sunyi dan lengang. Meisin duduk di serambi pondok. Diam-diam Arya Dwi Pangga menghampirinya. Tuan Dwi Pangga? Maaf Nyai. Apakah saya mengganggu Nyai? Sama sekali tidak. Saya sudah menyelesaikan tugas saya hari ini. Ada apa Tuan Dwi Pangga? Maaf Nyai. Bolehkah saya duduk di sini bersama Nyai? Silakan Tuan. Silakan duduk. Terima kasih. Sunyi sekali malam ini. Iya. Bapak Wali Kadep dan Bapak Raki Pamintihan sudah kembali ke pondoknya. Mungkin orang-orang sudah pada tidur. Tempat ini memang sunyi sekali Tuan Dwi Pangga. Ya. Tempat yang sunyi dan lengang seperti ini memang sangat cocok untuk duduk merenung. Ada apa sebenarnya Tuan Dwi Pangga? Sepertinya Tuan ingin membicarakan sesuatu. Benar Nyai. Ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya bicarakan dengan Nyai. Soal apa Tuan? Begini Nyai. Seperti sudah pernah saya ceritakan kepada Nyai beberapa waktu yang lalu. Nama saya adalah Arya Dwi Pangga. Saya adalah anak Empu Hanggareksa, seorang ahli membuat senjata pusaka di desa Kurawan. Saya pernah mengalami masa-masa bahagia. Dulu,
Saya pernah mempunyai sebuah keluarga. Tapi mendadak kemelut datang. Dan suasana yang tenang tiba-tiba berubah menjadi badai mengamuk. Semua itu gara-gara saya sendiri. Gara-gara keserakahan, kesombongan, dan sifat iri dengki saya. Sekarang semuanya musnah bagaikan dilanda air bah. Tuan sudah menceritakannya dahulu. Mengapa sekarang Tuan mengulanginya lagi? Saya tidak melihat hal-hal yang baru. Begini Nyai Paricara. Dulu saya pernah mengenal seorang wanita. Dia adalah wanita berkebangsaan asing. Saya pernah memungut wanita itu dari tepi jalan. Waktu itu hujan lebat. Saya baru saja pulang dari desa Jasun Bungkal. Saya dan teman saya melihat wanita asing itu tergeletak. Kemudian kami memutuskan untuk menolongnya. Saya kira Tuan pantas melakukannya. Iya, begitulah. Akhirnya saya dan wanita itu berkenalan secara baik. Terus terang, saya tertarik pada wanita cantik itu. Dia begitu cantik, hatinya sangat lembut, dan suaranya juga lembut. Persis seperti suara Nyai Paricara. Tapi Tuan, banyak orang yang mempunyai suara sama. Tunggu sebentar Nyai. Saya belum selesai bercerita. Wanita itu bernama Meisin. Dia berkebangsaan Mongolia. Dia lalu bercerita bagaimana akhirnya bisa sampai di tanah Jawa. Dia datang ke tanah Jawa ini bersama suaminya, yang kemudian tewas di tengah perjalanan. Selanjutnya Meisin dibawa oleh adik kandung saya, yang bernama Arya Kamandanu. Arya Kamandanu mencintai Meisin. Tapi nampaknya Meisin masih belum dapat melupakan almarhum suaminya. Pada saat itulah, saya menggunakan kesempatan itu untuk merayu Meisin. Saya berusaha menaklukkan hati wanita asing itu. Saya sudah biasa melakukannya terhadap wanita-wanita lain. Saya memang laki-laki brengsek. Apalagi waktu itu saya masih cukup muda usia. Karena gagal menaklukkan Meisin, akhirnya saya menggunakan cara-cara yang sangat keji. Saya suruh sahabat saya mencari seorang dukun. Dukun itu kemudian memberikan ramuan obat-obatan. Dan dengan ramuan itulah akhirnya saya dapat menaklukkan Meisin. Dia tergeletak. Dia terlentang tak sadarkan diri. Maka pada saat itulah iblis yang telah menguasai, telah merasuk dalam jiwa saya, mulai bekerja dengan sempurna. Dan begitulah akhirnya saya menodai wanita malang itu. Perbuatan Tuan sungguh-sungguh tidak terpuji. Benar Nyai, saya ini benar-benar seorang laki-laki terkutuk. Terkutuklah saya. Mungkin itulah sebabnya sekarang nasib saya menjadi seperti ini. Para dewa telah mengutuk saya. Tidak, Tuan. Para dewa tidak pernah mengutuk siapa-siapa. Kalau Tuan sekarang hidup menderita, itu adalah karena buah dari perbuatan Tuan sendiri. Sudahlah. Mengapa Tuan tiba-tiba menceritakan hal-hal yang kurang menyenangkan? Lebih baik Tuan menceritakan hal-hal yang lain. Hal-hal yang dapat membuat suasana menjadi tentram. Maaf, Nyai. Selama ini saya mengembara sebagai seorang pendekar. Nama julukan saya adalah pendekar syair berdarah. Saya mengembara ke sana kemari. Saya mengharap dapat bertemu dengan Meisin. Tapi harapan saya tidak pernah terkabul. Meisin bagaikan lenyap di telan bumi. Kalau begitu, ya sudahlah.
Untuk apa Tuan memikirkannya lagi? Kalau Tuan sudah tahu bahwa Tuan berbuat salah, itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, Tuan harus berhati-hati. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang serupa. Mau apa lagi? Maaf, Nyai Paricara. Saya ingin agar Nyai berterus terang kepada saya. Berterus terang? Apa maksud Tuan? Maaf, sudah sejak semula saya mencurigai Nyai. Mengapa Tuan mencurigai saya? Apakah saya melakukan hal-hal yang tercela yang merugikan diri Tuan? Tidak, Nyai. Bukan soal itu. Tunggu sebentar. Akan saya jelaskan lebih jauh. Terus terang, Nyai. Sekarang saya yakin bahwa Nyai adalah wanita yang pernah saya kenal. Nyai adalah wanita kepada siapa saya telah berbuat dosa paling besar. Tuan Dwi Pangga, mengapa Tuan berbicara ngelantur kemana-mana? Mengapa Tuan tidak langsung pada pokok persoalannya? Baiklah, Nyai. Saya akan segera mengatakannya. Bukankah Nyai adalah Meisin? Tuan Dwi Pangga, Tuan ini ngomong apa? Coba, saya ingin mendengar sekali lagi. Nyai tidak bisa menipu saya. Saya yakin Nyai adalah Meisin. Benar bukan? Benar bukan apa yang saya katakan? Nyai adalah Meisin. Ini lelucon yang tidak lucu. Tuan Dwi Pangga, ingat, saya memperbolehkan Tuan tetap tinggal di pondok ini. Tapi bukan berarti saya mengizinkan Tuan berbuat seenaknya. Saya harap Tuan ikut membantu menciptakan suasana yang tenang, tertib, dan tentram di tempat tinggal saya ini. Maaf, Nyai Paricara. Saya hanya ingin minta kepastian. Saya hanya ingin tahu apakah benar-benar Nyai adalah Meisin. Dengar Tuan Dwi Pangga, saya adalah Nyai Paricara. Nama saya Nyai Paricara, bukan Meisin. Kalau Tuan tidak percaya, Tuan bisa bertanya kepada siapa saja. Tapi Nyai, saya mendapat penjelasan dari Bapak Wali Kadep. Menurut Bapak Wali Kadep, Nyai memang dulu bernama Meisin. Apa? Bapak Wali Kadep berkata seperti itu? Dia mengatakan bahwa dulu namaku Meisin. Benar, Nyai. Tidak. Dia telah berdusta kepada Tuan. Dia berkata tidak benar. Sudahlah, Tuan. Saya tidak ingin hal ini dipanjang lebarkan. Dan saya akan menemui Bapak Wali Kadep sekarang juga untuk minta pertanggungjawab. Dia telah memfitnah saya. Selamat malam, Tuan Dwi Pangga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maafkan saya, Nyai. Semula saya juga sudah tidak bersedia menceritakan perihal Nyai. Lalu mengapa tiba-tiba kau berubah sikapmu, Bapak Wali Kadep? Sekarang jadi begini. Aku sudah berkata apa kepadamu, Bapak Wali Kadep? Aku tidak ingin orang tahu tentang asal-usulku. Di seluruh Pasuruan satu ini, hanya ada 3 orang yang tahu tentang asal-usul Nyai Paricara. Kau sendiri, Bapak Raki Pamintihan, dan Kepala Desa. Yang lain tidak. Saya pikir Tuan Dwi Pangga sudah menjadi seperti keluarga kita sendiri, Nyai. Tidak bisa begitu, Bapak Wali Kadep. Kau kan tidak tahu siapa Arya Dwi Pangga itu. Sudahlah, aku tidak ingin ketenangan kita selama ini terganggu. Kau harus dapat menjernihkan kepada Arya Dwi Pangga. Entah bagaimana caranya. Ya, baiklah, Nyai. Sekarang juga saya akan menemui Tuan Dwi Pangga.
Tuan tidak perlu percaya kepada apa yang baru saja saya ceritakan kepada Tuan. Itu semuanya tidak benar, Tuan. Aku tahu Bapak Wali Kadep. Nyai Paricara keberatan diketahui asal-usulnya. Tuan Arya Dwi Pangga, sebenarnya apa yang Tuan inginkan? Selama ini kami hidup dengan tenang. Tiba-tiba Tuan datang, dan tiba-tiba ada yang mengusik ketenangan kami. Ya, mungkin karena kesalahan saya. Saya telah berlaku sembrono. Tapi percayalah Tuan, apa yang saya ceritakan kepada Tuan sama sekali tidak mengandung kebenaran. Sudahlah Bapak Wali Kadep. Saya juga tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya sekedar ingin tahu saja. Sudahlah. Saya akan menyelesaikan sendiri persoalan saya dengan Nyai Paricara. Bapak Wali Kadep tidak perlu ikut campur. Sebab ini adalah persoalan keluarga kami. Persoalan keluarga? Apakah Tuan Dwi Pangga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Nyai Paricara? Saya mempunyai hutang yang sangat besar kepada Nyai Paricara. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin melunasi hutang saya itu. Tapi setidak-tidaknya, kalau dia mau mengaku bahwa dia adalah Mesin, hati saya akan menjadi tentram. Setidak-tidaknya saya bisa minta maaf kepadanya. Bapak Wali Kadep, Ya, saya menulis beberapa buah kalimat. Lihatlah. Tolong sampaikan kepada Nyai Paricara. Bapak tidak usah khawatir. Saya tidak mempunyai maksud yang buruk. ya, baiklah. Saya percaya pada Tuan Dwi Pangga. Tapi ingat, kalau sampai Tuan bermaksud kurang baik pada Nyai, saya tidak akan tinggal diam. Wali Kadep menyesal sekali karena telah berlaku sembrono. Dia telah menceritakan perihal Mesin, dan dia ingin memperbaiki kesalahannya. Itulah sebabnya dia menemui Arya Dwi Pangga di ruangan biliknya. Wali Kadep kesal karena Arya Dwi Pangga sepertinya mempunyai maksud-maksud tertentu terhadap Mesin. Tuan Dwi Pangga pasti mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Sungguh Bapak Wali Kadep, saya tidak bermaksud buruk. Saya memang seorang gelandangan yang hina. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan lagi. Tapi saya masih bisa mengucapkan rasa terima kasih. Saya benar-benar terima kasih karena telah ditolong, ditampung di pondok ini. Dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu ketenangan pondok ini. Sungguh Bapak Wali Kadep, saya harap Bapak Wali Kadep mempercayai kata-kata saya ini. Baiklah Tuan Dwi Pangga. Lalu bagaimana dengan selembar daun lontar ini? Apa maksud Tuan Dwi Pangga? Tolong sampaikan surat itu kepada Nyai. Saya tidak menulis apa-apa. Saya hanya menulis beberapa kalimat syair. Baiklah, saya akan menyampaikannya kepada Nyai. Tuan Dwi Pangga, tunggu saja di sini. Aku berjalan, mengembara menjelajahi Mayapada. Suatu saat aku berdiri di atas puncak bukit yang tinggi. Aku melihat lembah biru di kejauhan sana, dan aku melihat bayangan ibu timbul tenggelam di dalam kabut. Aku menangis di malam hujan gerimis, tangis kerinduan kepada seorang ibu kandung. Aku bertanya kepada bulan,
Aku bertanya kepada angin. Aku bertanya kepada kabut yang menyapu lembah. Aku bertanya kepada orang-orang di jalan. Di manakah ibuku bersembunyi? Kemanakah ayahku melarikan diri? Aku kecewa sekali. Tak ada yang mau menjawab pertanyaanku. Benarkah dunia ini kejam? Untuk apa seorang bocah dilahirkan? Sekarang, aku masih tetap mengembara menjelajahi Mayapada. Setitik harapan masih terselip di dalam dada. Harapan untuk bertemu ibuku tercinta. Harapan untuk hidup bahagia bersama orang tua. Oh ibu, ayahku, di mana kalian berada? Tidakkah kalian dengar ratap tangis anakmu ini? Ada apa, Nyai? Ada apa? Apa yang telah ditulis Tuan Dwi Pangga? Tidak ada apa-apa, Bapak Wali Kadep. Hanya kalimat-kalimat biasa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa Nyai sampai menangis? Pasti dia telah menuliskan sesuatu yang membuat hati Nyai menjadi sedih. Apa yang telah dikatakannya dalam surat itu? Apakah dia telah menyinggung perasaanmu, Nyai? Oh, saya menyesal sekali. Mengapa saya telah berlaku bodoh? Mengapa saya menceritakan perihal Nyai kepadanya? Saya memang benar-benar bodoh. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Semuanya sudah terlanjur. Nyai, kalau Nyai tidak senang kehadiran Tuan Dwi Pangga, kalau dia ternyata mengganggu ketenangan Nyai, lebih baik dia disuruh pergi saja. Biarlah saya yang akan menyuruhnya pergi. Biarlah saya yang akan menghadapinya, Nyai. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Ini adalah urusan pribadiku dengan Tuan Dwi Pangga. Saya harap Bapak Wali Kadep tidak turut campur. Apakah Tuan Dwi Pangga sudah tidur? Belum, Nyai. Dia terbaring di ranjangnya, tapi belum tidur. Biarlah saya menemuinya sebentar. Nyai, Saya hanya ingin tahu apa maksud Tuan menulis syair ini. maaf Nyai. Tuan tidak perlu minta maaf. Saya tidak senang dengan basa-basi. Cukup Tuan menjawab pertanyaan saya. Apa maksud Tuan menulis syair seperti ini? Saya tidak bermaksud apa-apa, Nyai. Saya tidak percaya. Tuan pasti mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Nyai, apa yang terlintas di pikiran Nyai begitu membaca isi syair itu? Saya tahu Tuan hanya ingin menjebak saya. Tapi saya tidak akan terjebak. Tuan ingin memancing kesedihan saya. Tuan ingin mengingatkan sesuatu kepada saya, bukan? Benar, Nyai. Saya memang ingin mengingatkan sesuatu kepada Nyai. Ketahuilah, Nyai Paricara, syair itu bukan aku yang menulis. Syair itu ditulis oleh seorang bocah perempuan. Ya, hal itu sudah lama terjadi. Aku merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan bocah perempuan itu. Sayang sekali,
Mataku tidak dapat menikmati keindahan wajahnya. Tapi telingaku dapat menangkap keindahan suaranya, kemanjaan suaranya, dan aku dapat mendengar kesepian yang memancar dari suaranya. Tuan tidak perlu bertele-tele. Apa sebenarnya yang ingin Tuan sampaikan kepada saya? Nyai, bocah perempuan yang kumaksudkan bernama Ayuandira. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayuandira. Iya, dia bernama Ayuandira. Selama ini dia mengembara dengan seorang perempuan tua bernama Nini Ragarunting. Di mana Tuan pernah bertemu dengan bocah perempuan itu? Dan kapan? Entah, Nyai. Saya tidak tahu kapan. Tapi rasa-rasanya sudah lama sekali. Sekarang ini bocah itu pasti sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Dan saya tidak mungkin dapat mengenalinya lagi. Baiklah. Jadi hanya itu yang ingin Tuan sampaikan kepada saya? Iya, Nyai. Saya hanya ingin mengatakan kepada Nyai bahwa saya pernah bertemu dengan Ayuandira. Nyai pasti tahu siapa Ayuandira. Nyai pasti lebih tahu dari saya. Tentu saja. Ayuandira adalah anak saya. Nyai Paricara, benarkah Ayuandira anakmu? Untuk apa Tuan mengusut persoalan ini? Apa bedanya Ayuandira itu anak saya atau bukan? Saya hanya ingin kepastian. Kalau memang Ayuandira anak Nyai, hati saya menjadi sangat lega. Dan sekarang saya yakin bahwa Nyai Paricara adalah Mesin. Tuan Dwi Pangga, Tuan tidak tahu apa-apa tentang diri saya. Tuan tidak pernah tahu siapa itu Nyai Paricara. Tuan juga tidak pernah tahu siapa itu Mesin dan Ayuandira. Dan Tuan tidak perlu berangan-angan terlalu tinggi. Tuan tidak perlu banyak berharap. Ya, benar, Nyai. Saya memang tidak bisa terlalu banyak berharap. Saya tidak bisa membiarkan angan-angan saya melambung terlalu tinggi. Saya harus tahu diri. Saya tahu siapa saya sekarang ini. Arya Dwi Pangga bukanlah seorang laki-laki yang perkasa seperti dulu. Arya Dwi Pangga sekarang hanyalah seonggok sampah. Dia pantas dicampakkan di pinggir jalan. Dia tidak boleh mengharapkan apa-apa kecuali hidup sebagai orang buta, sebagai pembantu rumah tangga di pondok ini. Tuan tidak perlu bicara panjang lebar. Saya tidak akan terpengaruh. Tuan tidak perlu merangkai kata-kata yang dapat memancing kesedihan. Saya tidak akan bersedih hati. Sampai kapanpun saya akan tetap pada pendirian dan keyakinan saya. Bagi saya, Mesin tidak ada lagi. Demikian pula Arya Dwi Pangga. Nah, selamat malam. Mesin, seharusnya kau tahu bagaimana perasaanku sekarang ini. Apakah kau tidak bersedia memberi maaf kepadaku, Mesin? Aku tidak mengharapkan apa-apa darimu. Aku hanya mengharapkan sebaris kata pengampunan darimu. Apakah ini tidak wajar? Bagaimanapun aku ini manusia biasa. Aku bisa menyesal. Aku bisa belajar dari pengalaman hidupku di masa lalu. Mesin, mudah-mudahan suatu saat nanti hatimu menjadi lunak
hidupku tidak akan pernah tenang sebelum kau memberikan maaf kepadaku. Nyai, Tuan Dwi Pangga mogok. Dia tidak mau makan. Dia mengurung dirinya di dalam ruangan. Dia sama sekali tidak menyentuh makanan yang saya berikan kepadanya. Apakah dia mengatakan sesuatu kepadamu, Bapak Wali Kadep? Dia hanya mengatakan ingin bertemu dengan Nyai. Keras kepala juga dia. Tapi biarlah Bapak Wali Kadep. Biarlah dia tidak makan. Bukankah dia pernah mengatakan kepada kita bahwa dia takut mati kelaparan? Sekarang dia mogok makan. Biar sajalah. Kita lihat sampai berapa hari dia tidak mau menyentuh makanannya. Sampai berapa hari dia kuat menahan hawa lapar. Jadi Nyai tidak ingin menemuinya? Aku belum merasa perlu untuk menemuinya. Kalau begitu, baiklah. Tapi bagaimana kalau dia sampai jatuh sakit, Nyai? Itu urusanku. Bapak Wali Kadep tidak usah khawatir. Wali Kadep melangkah menuju ke ruangan bilik Arya Dwi Pangga. Sementara itu Meisin bergegas berjalan ke halaman. Rakeh Pamintihan sudah menunggu di sana, di atas kereta kuda. Apakah ramuan daun-daunan itu sudah dimasukkan ke dalam keranjang, Bapak Rakeh Pamintihan? Oh, sudah, Nyai, sudah. Semuanya sudah saya ikat dengan rapi. Dan saya masukkan ke dalam keranjang, Nyai. Tidak ada yang tercecer? Oh, rasa-rasanya tidak, Nyai. Kalau begitu baiklah. Mari kita berangkat. Kita mampir sebentar di desa Kedung Dawa. Tuan Dwi Pangga, Tuan jangan membuat kami susah. Kalau Tuan tidak mau makan, Tuan bisa jatuh sakit lagi. Biarlah Bapak Wali Kadep. Orang seperti saya ini tidak pantas hidup. Jangan berkata seperti itu, Tuan. Hidup dan mati bukan di tangan kita. Apakah Nyai Paricara pergi lagi, Bapak Wali Kadep? Ya, seperti biasanya. Nyai pergi memenuhi panggilan warga desa yang sedang sakit. Apakah Nyai tidak pernah mengatakan apa-apa kepadamu? Tidak, Tuan. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ada apa? Apakah dia tidak ingin menemui saya? Entahlah, Tuan Dwi Pangga. Tapi Nyai tidak pernah mengatakan apa-apa. Mungkin juga dia ingin menemui Tuan. Tapi sekarang ini dia sedang sibuk, Tuan. Mungkin nanti kalau waktunya sudah longgar, dia pasti akan menemui Tuan. Iya. Mungkin Nyai sudah sangat membenci saya. Mungkin dia tidak mau lagi bertemu lagi dengan saya. Saya sudah dianggap tidak ada apa-apanya. Sudahlah, Tuan. Lebih baik Tuan sekarang ini makan. Tuan harus menjaga kesehatan Tuan. Tidak, Bapak Wali Kadep. Saya tidak akan makan sebelum Nyai menemui saya. Dan jika Nyai tidak sudi menemui saya, entah sampai sebulan lamanya, atau 2 bulan, 3 bulan, atau selama-lamanya,
selama itu pula saya tidak akan memasukkan secuil makanan pun ke dalam mulut saya. Biarlah saya mati kelaparan. Saya memang pantas untuk mati kelaparan. Wali Kadep menjadi kebingungan. Arya Dwi Pangga benar-benar tidak mau menyentuh makanannya. Dia juga tidak mau minum sekalipun hanya seteguk air. Tubuhnya nampak semakin lemah. Wajahnya pucat pasi. Sudah hampir 3 hari lamanya Arya Dwi Pangga menahan rasa lapar dan haus. Oh, Nyai. Untung Nyai segera datang. Ada apa Bapak Wali Kadep? Nyai harus segera menemui Tuan Dwi Pangga. Keadaannya sudah menjadi agak parah. Dia tidak lagi mampu duduk. Tubuhnya sangat lemas. Kalau Nyai tidak mau segera menemuinya, saya khawatir keadaannya akan semakin parah. Ada-ada saja orang itu. Baiklah, saya akan segera menemuinya. Kalian tunggu saja di luar. Saya akan menemuinya, dan saya akan bertanya apa yang dia inginkan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tuan Dwi Pangga, apa yang telah Tuan lakukan ini? Tuan sengaja ingin membuat kami susah. Nyai, akhirnya kau datang juga, Nyai. Syukurlah kau mau datang dan menemui aku. Apa yang Tuan inginkan? Cepat katakan. Saya tidak mau lama-lama di sini. Saya juga membutuhkan istirahat. Cepat, Tuan. Cepat katakan. Apa yang Tuan inginkan? Untuk sesaat lamanya Arya Dwi Pangga tidak berkata sepatah pun. Dia hanya memandang kosong ke arah langit-langit ruangan. Tapi kemudian dia berusaha untuk bangkit dan duduk dengan baik. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dikatakan Arya Dwi Pangga? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan